Teman-teman, taper versus window dressing. Kira-kira sentimen mana yang lebih kuat? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas beberapa hal ya. Pertama, kita melihat bahwa ada sentimen taper dan juga ada sentimen window dressing bersamaan di bulan Desember ini. Jadi ada banyak trader ataupun investor yang bertanya atau mengkhawatirkan nih, mungkin nggak ya window dressing ini tidak terjadi karena adanya sentimen taper, atau justru window dressing ini pasti akan terjadi karena setiap tahun harga IHSG ini terjadi kenaikan. Nah, itu yang akan kita analisa bersama di video hari ini. Dan teman-teman, saya juga akan memberikan bonus analisa beberapa saham ya yang menarik untuk teman-teman perhatikan ataupun koleksi menjelang window dressing, karena kalau memang window dressing berjalan mulus, saham-saham ini berpotensi untuk rally. Dan saya juga akan sharing beberapa pengalaman ya scalping tanpa broker saham itu seperti apa, karena kita tahu broker summary sudah tidak bisa diakses during live trade. Yuk langsung saja kita mulai. Nah teman-teman, pertama-tama saya ingin mengucapkan happy cuan ya bagi para pengikut AJ Invest yang dimana minggu lalu BNB itu masih harganya di bawah 3.000, tetapi pada saat video ini dibuat harga BNB sudah di 4.590. Happy cuan for everyone yang sudah mengikuti beli BNBA. Nah, bagi teman-teman yang baru ketemu channel AJ Invest, yang baru nonton nih, jangan lupa untuk follow Instagram kami ya di ajinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan teman-teman juga bisa melihat testimoni para member yang sudah bergabung dengan grup premium AJ Invest. Nah, yang ingin ikutan giveaway nih, bisa segera buka rekening di Sukor Sekuritas ya. Nanti teman-teman bisa chat di Telegram @ajinvestadmin untuk tanyakan kelanjutan atau bagaimana caranya. Dan saya juga akan cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Dan teman-teman, setiap hari Minggu, AJ Invest itu ada clubhouse ya, setiap jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Teman-teman feel free to follow supaya bisa melanjutkan diskusi tentang saham. Nah, pertama-tama kita bahas tentang IHSG dulu ya, bahwa satu minggu terakhir IHSG ini terjadi kenaikan ya kecil sih, 1.53%, tetapi lumayan ya. Selama sejauh ini IHSG masih rally di satu minggu terakhir. Nah, sekarang kita melihat dulu ada sedikit kekhawatiran nih ternyata di dalam pasar. Apa sih yang membuat beberapa trader ataupun investor khawatir? Yaitu berita yang satu ini. Teman-teman bisa lihat, asing kabur dari bursa RI gegara The Fed percepat tapering. Ya, kalau teman-teman perhatikan beberapa minggu terakhir ini memang asing itu keluar terus. Dan salah satu alasannya adalah mungkin ya, berita yang satu ini, The Fed akan mempercepat laju tapering atau pengurangan nilai program pembelian aset. Nah, jadi teman-teman tahu karena inflasi di Amerika ini sudah out of control ya, sudah sangat tinggi, sehingga The Fed ini perlu melakukan sesuatu supaya mengcounter inflasi yang setinggi tersebut. Nah, sekarang dengan seperti ini, banyak investor ataupun trader mungkin yang wait and see ya strategi mereka, sehingga mungkin ada beberapa investor asing yang take profit terlebih dahulu atau amankan cash ya. Kita tidak tahu alasan mereka keluar, tetapi by data memang asing terus keluar dari IHSG dalam beberapa hari terakhir ini. Nah, tanggalnya berapa teman-teman? Di tanggal Desember 14 sampai tanggal 15 Desember. Nah, coba kita lihat kalender terlebih dahulu. Di tanggal 14-15 itu adalah hari Selasa dan hari Rabu ya. Jadi kalau kita lihat dari time zone yang berbeda, mungkin efeknya itu akan didampaknya di tanggal 16 ataupun tanggal 17 di IHSG. Nah, ini yang menarik teman-teman. Kalau teman-teman bertanya, kapan waktu terbaik untuk belanja? Yaitu di tanggal 17. Kenapa nih? Di tanggal 17 itu adalah hari Jumat, dan kita tahu ya IHSG itu sering terjadi koreksi di tanggal atau di hari Jumat, dan 17 itu kebetulan adalah hari Jumat. Jadi teman-teman bisa gunakan kesempatan ini kalau ingin berbelanja yang saham-saham swing, itu bisa gunakan kesempatan ini. Berikutnya kita bahas sedikit tentang Omicron ya, update Omicron ini sejauh ini bagaimana. Yang kita ketahui adalah virus ini tidak lebih berbahaya daripada virus Delta, tetapi lebih menular. Jadi ini maksudnya apa teman-teman? Ya teman-teman tidak perlu terlalu panik ya, bahwa kalau ada orang yang kena virus Omicron ini tidak langsung meninggal seperti Delta ataupun komplikasi ini dan itu. Jadi orang yang terkena Omicron ini mungkin sakitnya itu ya sangat ringan ya ataupun mild. Kalaupun butuh ke rumah sakit tidak terlalu lama. Jadi kira-kira Omicron itu seperti itu. Nah, tetapi yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai nih mungkin teman-teman lupa kalau COVID ini masih ada, lalu nggak takut sama Omicron, lalu lupa dengan protokol kesehatan dan akhirnya kumpul-kumpul, sehingga nanti kalau Omicron ada di dalam Indonesia itu kan penyebarannya jauh lebih cepat dari Delta. Jadi kebayang nggak kalau tiba-tiba nanti ada lonjakan kasus lagi di Indonesia, nanti akan ada PPKM lagi dan seterusnya, itu akan menghambat ekonomi di Indonesia. Jadi teman-teman, kita tetap harus waspada terhadap virus yang satu ini dan jangan lengah. Dan ada satu hal, ada berita yang teman-teman bisa lihat bahwa ternyata PPKM itu ya, itu dibatalkan pada saat untuk Nataru nanti ya. Kan awalnya pemerintah
ingin melakukan PPKM level 3 nih di saat Nataru. Tetapi ada berita terbaru 3 alasan dibalik batalnya pelaksanaan PPKM level 3 serentak saat Nataru. Jadi teman-teman, pemerintah memang mengambil kebijakan untuk tidak melakukan PPKM. Nah ini sebenarnya kembali ke masyarakat. Kalau kita sebenarnya mematuhi protokol dan seterusnya ya kita akan baik-baik saja. Tapi kalau teman-teman keluar berkeluyuran, lalu kumpul rame-rame dan tidak pakai masker dan seterusnya, nanti kalau ada satu Omikron masuk, penyebaran itu bisa sangat mengerikan dan nanti PPKM-nya malah di tahun depan. Kita tidak mau itu terjadi. Sehingga teman-teman, sekarang persiapan kita apa nih dengan mengetahui hal ini ya, Omikron itu yang jauh lebih contagious atau menularnya lebih tinggi. Jadi teman-teman, kalau untuk persiapan Omikron ini di bulan-bulan yang akan datang, yaitu kita bisa tetap memperhatikan sektor kesehatan khususnya rumah sakit. Jadi orang yang terkena Omikron ini belum tentu mereka kalau kena nggak perlu ke rumah sakit, bisa saja mereka sakit demam dan seterusnya dan mereka masih mau cek ke dokter ya, ataupun terjadi perawatan di dalam rumah sakit. Maka saham-saham ini yang bisa teman-teman perhatikan, Mika, SIM, dan Prim. Dan kita lihat bahwa sentimen Mika itu mereka melakukan buyback ya, jadi sudah cukup lama dan berkali-kali sehingga saham ini yang masih ada di bawah berpotensi untuk memberikan teman-teman cuan. Bagaimana dengan SEM? Teman-teman tahu kalau SEM ini kan Omni Hospital sudah menjadi salah satu konglomerasi ya, teman-teman bisa pelajari sehingga harga yang sudah terkoreksi cukup dalam, SEM bisa menjadi salah satu potensi untuk teman-teman perhatikan. Dan kalau Prim fundamentalnya bagus dan mereka juga ada sentimen buyback sehingga teman-teman bisa memperhatikan saham yang satu ini. Nah, berikutnya adalah Prodia ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada lonjakan kasus COVID, itu servis seperti swab dan cek darah dan seterusnya itu akan semakin sering terjadi. Sehingga kalau misalkan ada orang yang cuma demam biasa dan ini itu atau flu biasa, itu tetap akan melakukan PCR atau swab kan untuk mencegah penularan ataupun mendeteksi COVID se-early mungkin atau sedini mungkin. Berarti apa maksudnya? Ini omset Prodia masih berpotensi untuk berkembang jika ada terjadi lonjakan COVID. Jadi teman-teman bisa pantau Prodia di dalam watchlist Anda. Nah teman-teman, selanjutnya ya, ini adalah pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh para trader ataupun investor. Di tahun ini masih ada nggak sih window dressing dengan adanya kekhawatiran The Fed dan seterusnya? Nah sebelum kita go into that deeper, kita harus mengerti dulu sih, apa sih sebenarnya window dressing dan yang terjadi beberapa tahun sebelumnya di bulan Desember sampai Januari ini sebenarnya seperti apa, supaya kita lebih memahami konsep window dressing. Jangan cuma teman-teman dengar window dressing langsung siap-siap borong saham. Yuk saya akan langsung memperlihatkan teman-teman grafik IHSG ya di TradingView. Langsung saja kita perhatikan. Oke teman-teman, jadi ini adalah grafik komposit ya ataupun IHSG, di mana teman-teman sekarang bisa lihat dari TradingView. Kita pelajari dulu window dressing di tahun 2016 ini seperti apa sih case-nya. Nah, sekarang kita lihat bahwa di tahun 2015 menjelang ke tahun 2016 ternyata IHSG itu di pertengahan terjadi koreksi baru rebound ya. Jadi IHSG ini bukan selalu pas bulan Desember artinya naik terus, tidak. Tetapi yang kita lihat bahwa memang ada cenderung kenaikan terjadi menjelang akhir tahun. Dan ini mungkin juga didorong oleh kepentingan para manajer atau fund manager ya, supaya performance mereka tidak kelihatan terlalu jelek. Cuma kita lihat ada big drop ya di pertengahan Desember. Nah sekarang bagaimana di tahun 2016 menjelang tahun 2017? Ternyata ada terjadi rally sebentar, setelah itu juga terjadi drop nih yang signifikan, dan ini sudah di tanggal 23 Desember. Harga IHSG itu cukup di bawah. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, tetapi secara miraculously dalam 3 hari ini sahamnya bisa langsung loncat. Ya, ini indeks loh, ini bukan saham. Ini loncat dan tanggal 29 Desember itu harganya sudah di atas harga di awal bulan Desember. Ya, inilah yang dimaksud kalau saya lihat adalah kepentingan bandar untuk angkut sahamnya supaya porto mereka tidak terlihat terlalu jelek. Oke, baru setelah itu sahamnya mulai bergerak secara perlahan-lahan. Nah sekarang bagaimana di tahun 2017 menjelang tahun 2018? Nah IHSG ini ternyata kalau pada saat mereka rally, ya ini rally-nya dari awal bulan, terus terjadi rally sampai di Januari akhir. Oke, jadi teman-teman harus mengerti bahwa puncak dari window dressing itu bukan akhir dari bulan Desember, tetapi bisa ditarik sampai bulan Januari tahun depannya ya. Ini kalau memang terjadi rally yang secara ekstrim. Nah, tapi apakah terus terjadi? Kita coba cari tahu. Nah, di tahun 2018 ke tahun 2019 ini terulang lagi nih teman-teman, bahwa IHSG itu lumayan euforia ya. Terjadi kenaikan terus sampai di akhir Januari lagi. Oke, ini terjadi. Nah, sekarang apakah di tahun 2020 akan terjadi hal yang sama? Nah, ternyata di tahun 2019 ke tahun 2020 itu kenaikannya tidak se-ekstrim seperti 2 tahun sebelumnya ya. Jadi naiknya perlahan-lahan, tetapi at the end of the day mereka tetap naik
Dan setelah itu di Januari justru malah mulai sideways ya. Berarti kalau kita melihat bahwa puncak-puncaknya tadi 2 tahun terakhir ya, itu kan di bulan Januari, tapi di tahun 2019 ini ternyata mulai sideways. Nah, tetapi apa yang membuat ini sideways? Karena teman-teman tahu kan di tahun 2020 itu mulai ada isu-isu berita tentang COVID, jadi market mungkin sudah tidak terlalu euforia. Pada saat itu menjadi pandemi, saham langsung longsor sampai di sini. Oke, nah sekarang kita lihat nih di tahun sebelumnya ya, pada saat COVID mereka recover. IHSG bagaimana? IHSG kembali terjadi rally yang sangat signifikan ya. Bayangin saja dari harga 5.500 bisa sampai puncaknya di 6.400, 6.500-an ya, mendekati 6.500, dan ini juga terjadi puncaknya di bulan Januari. Berarti kan kita lihat bahwa 3 tahun kalau market tidak terjadi masalah, ini harga IHSG ini bisa mulus ya terjadi kenaikannya. Nah sekarang situasinya IHSG ini sudah mulai rally ya, tetapi perlahan-lahan. Nah sekarang kita sisa beberapa minggu lagi nih, 2-3 minggu lagi. Jadi teman-teman, strategi kita bagaimana kalau kita setelah melihat historis window dressing ya. Sebelum kita membahas strategi, saya ingin mengajak teman-teman menganalisa dulu ya, bahwa ternyata hal yang bisa kita simpulkan adalah kalau misalkan IHSG rally sepanjang Desember, itu nanti puncaknya itu bukan di Desember. Jadi teman-teman bukan profit taking di akhir tahun ya, melainkan di Januari karena potensi harga saham terus naik. Nah tetapi kalau misalkan nanti saham ini mendadak longsor ya, seperti tahun di 2015 tadi, 2016 mendadak di pertengahan tahun, mungkin gara-gara pengumuman The Fed terjadi koreksi mendadak, ya teman-teman bisa serok ya. Kenapa bisa serok? Karena nanti sebelum menjelang penutupan tahun, selama harga IHSG itu masih di bawah ini, maka teman-teman berpotensi untuk profit karena mungkin nanti manajer investasi bisa angkut sahamnya. Nah sekarang kalau misalkan IHSG ini sideways sampai akhir tahun, apakah memungkinkan? Ya bisa-bisa saja. Kenapa saya bilang memungkinkan? Karena manajer investasi sebenarnya tidak perlu melakukan apa-apa. Harga sekarang pun sudah di atas harga 1 Desember awal bulan. Berarti mereka sudah berhasil mengangkut sahamnya. Mereka cuma perlu mempertahankan harga IHSG di harga sekarang. Mereka punya harga sudah hijau kalau dibanding awal tahun. Nah cuma kalau mereka mau performance mereka jauh lebih spektakuler atau menggunakan kesempatan ini untuk bikin IHSG new all time high, itu mereka perlu angkut yang cukup kuat ya. Di mana IHSG sempat ada harganya 6.750-an. Jadi strateginya ini tergantung situasi nanti beberapa hari ke depan ya teman-teman. Itu yang akan saya ingatkan supaya teman-teman memahami dulu nih window dressing ini seperti apa. Yuk kita kembali ke PowerPoint. Jadi teman-teman, kesimpulan seperti tadi saya bilang bahwa puncak dari saham itu ya window dressing kalau Desember naik adalah di Januari, bukan di Desember. Dan kalau sahamnya sudah naik dibanding awal Januari, maka tidak ada kebutuhan MI buat angkut sahamnya secara signifikan ya. Toh mereka sudah berhasil mengalahkan harga di awal bulan ya, seperti kita lihat 2015, tahun 2016 itu mereka tidak terlalu jauh selisihnya karena mereka sudah berhasil angkut, ya sudah, kepentingan mereka sudah selesai selama tidak di bawah kan. Nah, di luar itu kita lihat bahwa IHSG itu memang rally di Desember ya, kalau memang tidak ada kasus atau situasi yang mengkhawatirkan. 3 tahun IHSG memang rally di sepanjang Desember. Nah ini membuat kita ada sedikit gambaran ya bagaimana karakteristik window dressing. Nah sekarang adalah yang ditunggu-tunggu oleh para penonton, saham apa sih yang layak diperhatikan, dan ini adalah saham-saham blue chip. Jadi para investor juga welcome untuk memperhatikan saham yang keempat ini, Pegas, ASI, Indofood, dan juga BBTN. Nah, sekarang kita analisa dari sisi fundamentalnya dulu ya teman-teman. Ini kita lihat performance mereka ini gimana nih, apakah bertumbuh atau mereka stagnan atau bagaimana. Kita lihat dari BBTN dulu ya teman-teman. BBTN ini kalau kita lihat bahwa dari kuartal ke kuartalnya oke, di tahun 2019 mereka cukup tinggi ya. Tetapi sekarang mereka sudah mulai catch up ya dengan omset yang dimana sempat drop di tahun 2020. Sekarang mereka sudah catch up. Dan sekarang kalau kita lihat bahwa di tahun di kuartal kedua tahun 2021 ini ada sedikit penurunan, cuma di cover di kuartal ketiga. Ini improve-nya cukup spektakuler ya. Kenapa? Karena di tahun 2019 itu rugi BBTN, sedangkan di tahun 2021 ini mereka terjadi plus dan jauh lebih tinggi di tahun 2020. Nah ini menunjukkan bahwa BBTN ini improve-nya sangat signifikan. Nanti kalau di kuartal keempat mereka ini tidak terjadi kerugian yang seperti ini ya, 592 billion, dan terjadi positif. Ini BBTN ini berarti jumlah net income-nya itu jauh mengalahkan tahun 2019. Berarti cukup wajar kalau harga sahamnya nanti itu di atas
harga tahun 2019. Nanti kita akan melihat dari sisi harga. Nah, bagaimana dengan INDF? Ini INDF saya bilang spektakuler sekali ya. Bagaimana nggak spektakuler? Kita banding di tahun 2019 deh ya, di mana harganya sebelum COVID. Itu kita lihat omset mereka itu naiknya cukup signifikan dari 1,3 jadi 1,7, 1,1 jadi 1,7, dari yang 900 lebih jadi 1,9. Ini spektakuler sekali nggak sih? Luar biasa sekali performance INDF. Dan kita lihat bahwa di akhir tahun ya, kalau memang nanti mereka bisa tumbuh sampai tembus angka 2, berarti Indofood ini performance-nya sangat luar biasa sekali. Jadi teman-teman wajib ya bagi para yang fundamental investor juga perlu perhatikan saham yang satu ini. Berikutnya kita lihat dari Pegas ya. Kalau fundamental Pegas kita bandingin dengan tahun 2019 juga terjadi kenaikan yang signifikan. Ya ini memang sempat sih ada omset yang tahun 2020 dimasukkan ke sini net income-nya ya. Karena ada terjadi sengketa waktu itu kan sehingga sampai membuat di tahun 2020 rugi Pegas, tapi pas dimasukkan ke 2021 jadi ada bengkak nih langsung net income-nya. Cuma secara overall Pegas ini improve ya. Berarti cukup wajar kalau nanti terjadi peningkatan di harga sahamnya dibanding tahun 2019. Nah, hanya saja kita perlu memastikan bahwa di kuartal keempat ini nanti performance-nya Pegas tidak terjadi minus mendadak besar ya. Oke, sekarang bagaimana dengan ASI nih teman-teman? Kalau ASI kita lihat omsetnya di tahun 2019 kuartal 1 memang cukup tinggi. Waktu itu sampai 5,2 billion. Sekarang cuma 37. Tetapi setelah itu ada terjadi improvement, perbaikan ya. Kita lihat 2019 juga ada terjadi improvement dari kuartal keduanya, dan kalau dari kuartal ketiga juga ada improvement. Nah, ini kalau kita lihat overall ASI ini membukukan yang performance-nya kurang lebih ada peningkatan walaupun tidak sesignifikan saham-saham lainnya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi harga nih, Pegas bagaimana? Teman-teman lihat kan Pegas tadi performance-nya improve, tetapi harga mereka sekarang ini masih minus 9% kalau di 1 tahun terakhir. Berarti teman-teman kalau sepanjang tahun mereka ini performance-nya naik, cukup make sense-nya adalah Pegas ini berpotensi untuk lanjut naik ya. Karena kita melihat fundamentalnya cukup improve, ya kan? Kalau dari Pegas ini. Nah, nanti saya akan lanjut lebih dalam lagi pada saat mempelajari bandarmologinya. Sekarang kita lihat dulu ASI ya. Kalau kita lihat 1 tahun terakhir ASI ini baru naik 4%. Sedangkan ASI ini teman-teman nanti bisa lihat saya akan discuss ada sentimen-sentimen tambahan untuk ASI. Cuma kalau kita lihat dari performance juga ada improvement, sehingga kalau kita melihat bahwa harga saham ASI ini masih berpotensi untuk lanjut rally karena waktu itu ASI sempat menyentuh hampir 7.000 ya. Setelah itu koreksi dan sekarang ASI baru di 5.925. Nah, sekarang berikutnya ada BBTN. Teman-teman lihat BBTN juga kalau 1 year, 1 tahun terakhir ini di 11 Desember tahun lalu itu harganya udah di 1.705 dan sekarang cuma di 1.750. Kalau dari sisi performance 1 tahun ini kita bisa melihat BBTN ini luar biasa sekali naiknya. Jadi teman-teman sangat layak untuk memperhatikan saham BBTN. Dan yang terakhir Indofood. Nah, teman-teman lihat Indofood yang semua performance-nya naik, justru sekarang malah minus harga sahamnya. Berarti kan kalau saya lihat mungkin ada terjadi kesalahan harga karena performance mereka ini jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi teman-teman Indofood ini salah satu saham yang sangat layak untuk diperhatikan. Sekarang yang ditunggu-tunggu nih teman-teman, bandarmologinya. Kita lihat apakah sudah ada terjadi akumulasi atau tidak. Nah, ini saya ambil data dari tanggal 11 bulan November ya. Kita tarik 1 bulan tepat. 1 bulan sebelumnya apa yang terjadi di saham ini. Kita melihat bahwa Astra ini ternyata masih sideways ya. Berarti waktu itu Astra ini sempat terjadi distribusi yang cukup besar, tetapi mulai terjadi pembelian dan akumulasi sehingga sekarang sudah mulai sideways nih ASI. Jadi kalau saya lihat ASI ini sudah mulai menarik karena harga sahamnya juga masih terkoreksi dari harga sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana dari Indofood? Kalau Indofood ternyata sudah diakumulasi ya teman-teman, kita bisa lihat bahwa ini KZ ternyata akumulasi cukup besar 94 dibanding dengan AK yang cuma jual 49. Jadi kalau kita lihat Indofood ini 1 bulan terakhir akumulasinya lumayan menarik. Dan harga, teman-teman ingat kan Indofood itu masih kurang lebih sideways dan malah dibanding 1 tahun terakhir harganya minus 4%. Nah, sekarang BBTN nih teman-teman, ini juga terjadi akumulasi yang cukup besar ya. GR dan IF ini 90 dan 80 dibanding dengan BK dan CC yang 72 dan 35 ini membuat BBTN ini terjadi big accumulation dan harga saham BBTN juga masih tertidur. Dan ingat, kalau saham tertidur dan ada akumulasi itu saham yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Dan Pegas nih teman-teman, mungkin yang akumulasi terbesar adalah di Pegas. 1 bulan terakhir, lihat saja ZP dan CC ini akumulasi seberapa luar biasa gede. Jadi teman-teman,
Kalau kita lihat ini, kalau memang manajer investasi yang mengakum keempat saham ini, berarti siap-siap nih nanti window dressing, kemungkinan empat saham ini terjadi rally, dan kita harapannya sih seperti itu. Nah teman-teman, tadi kita sudah bahas ya dari sisi fundamental, dari sisi pricing ya, harga, technical, dan juga dari pandarmologinya. Sekarang saya ingin memberikan sentimen apa saja sih keempat saham ini yang bisa menambah bumbu-bumbu di mana saham ini bisa berpotensi untuk rally. Nah untuk Astra International, ini kita bisa melihat bahwa ada sentimen GoTo ya. Kita tahu GoTo ini sudah mau IPO beberapa bulan lagi kalau tidak ada keterlambatan ya. Sehingga di tahun 2022 ini, mumpung window dressing, Astra bisa potensi diangkut naik sahamnya. Dan teman-teman harus tahu bahwa ternyata Astra juga ada sentimen bank digital. Anak perusahaannya salah satunya itu terasosiasi dengan bank digital, dan teman-teman nanti bisa cek di internet. Ini membuat salah satu potensi untuk mengangkut saham Astra di saat window dressing nanti. Dan jangan lupa manajer investasi itu ada beberapa memegang saham Astra ini ya di portofolio mereka. Berikutnya ada Pegas ya. Fundamentalnya bagus, performance-nya itu lumayan naik, teman-teman bisa lihat, dan harganya juga belum terjadi kenaikan yang signifikan ya. Jadi mereka masih di bawah sebelum COVID harganya. Nah sekarang kita melihat bahwa mereka juga ekspansi ke depannya ini potensi kerana amonia, dan teman-teman tahu amonia itu kan is the next future commodities ya. Dan kita lihatlah ada sentimen Pak Loh Keng Hong juga memperhatikan Pegas ini, sehingga kita melihat bahwa sentimen-sentimen yang seputar Pegas ini cukup positif. Oke. Dan teman-teman bisa melihat BBTN ada di beberapa portofolio manajer investasi, dan di tahun depan ada pemerintah yang akan injeksi dana ya, BBTN dan Adikarya juga salah satu saham yang akan diinjek dana oleh pemerintah, dan kinerjanya kan tadi luar biasa sekali ya BBTN ini, sehingga teman-teman bisa melihat kalau nanti kuartal 4 positif lagi nih net income mereka, BBTN ini akan top share. Dan yang keempat adalah Indofood. Indofood ini fundamentalnya kayak menurut saya sangat bagus, dan harga sahamnya belum naik, dan juga ada akumulasi teman-teman, sehingga Indofood ini jangan sampai terlewatkan oleh para trader ataupun investor. Nah, sekarang saya ingin sharing ya teman-teman hasil dari 1 minggu terakhir di mana Broxam ditutup. Ini bagaimana? Kalau saya lihat bahwa inilah beberapa hal yang terjadi, dan ini hanya asumsi saya ya, opini saya. Bandar-bandar swing itu lebih gampang menaikkan harga saham. Kenapa? Karena scalper masih banyak yang pemula-pemula ini khawatir untuk melakukan scalping. Mereka tidak tahu saham ini dibeli oleh siapa, diangkut oleh siapa. Jadi mereka lebih banyak wait and see ya. Ataupun kalaupun mereka beli sebuah saham, mereka tidak terburu-buru taking profit karena lihat sahamnya lagi naik nih, dan mereka tidak tahu lagi di exit oleh siapa, sehingga mereka keep pada saat mereka udah melakukan pembelian. Jadi bandar-bandar lebih mulus untuk mengangkut harga saham-sahamnya. Nah kedua, scalper-scalper ini juga dapat keuntungan karena retail-retail ternyata ini kalau lihat harga saham naik, mereka HK, dan mereka ini tidak tahu kapan untuk exit, sehingga bandar yang scalper pun lebih leluasa untuk exit. Contohnya apa teman-teman? Ingat nggak beberapa hari yang lalu bank-bank digital itu pada rata-rata arah, dan retail itu kan happy ya, wah saham yang arah mungkin besoknya akan naik lagi. Tetapi beberapa menit sebelum penutupan pasar itu sahamnya dibanting semua bank digital. Ini menunjukkan bahwa bandar ini dengan leluasa keluar karena retail nggak tahu nih bandar sudah mulai keluar atau tidak, dan siapa yang angkut sahamnya. Jadi ternyata bandar swing diuntungkan, bandar scalper yang berpengalaman juga diuntungkan dengan penutupan broker summary pada saat live trade. Jadi teman-teman, kita harus lebih hati-hati ya. Ya salah satunya teman-teman kalau mau ya bertindaklah sebagai market maker. Tetapi kalau teman-teman yang mau ikut di belakangnya harus lebih hati-hati. Dan yang ketiga teman-teman suka scalping ya. Kalau yang suka scalping ini tanpa Broxam, saya rasa masih bisa pelajari atau asah ilmunya, karena order book itu masih kita bisa pelajari ya. Nanti ada fake bid, ada fake offer, itu teman-teman kalau pelajari sebenarnya scalping itu masih memungkinkan selama teman-teman tidak terlalu greedy ya. Artinya target taking profitnya itu jangan terlalu tinggi atau kepingin dapat arah, karena teman-teman namanya juga scalping itu ngambil sedikit cuan ya, sedikit demi sedikit supaya nanti teman-teman bisa kumpulin semakin banyak. Jangan greedy, mau satu kali scalping cuannya 10-15%. Nah ini gampang diguyur, nanti malah teman-teman cuma ada floating profit saja. Itu adalah beberapa hal yang saya ingin sharingkan selama 1 minggu terakhir. Dan saya pribadi melakukan scalping dan ternyata sedikit lebih mulus ya dibanding justru ada live trade, karena retail-retail tidak terburu-buru exit karena mungkin mereka nggak tahu kapan harus exit. Itulah opini dari saya. Nah sekarang saya juga ingin mengucapkan honorable mention ya. Ada 2 saham yang teman-teman perlu perhatikan. Itu pertama ada BRMS ya. Kenapa? Teman-teman bisa lihat sendiri, MDK itu kan saham yang berhubungan dengan emas, itu naiknya sudah seberapa ekstrim ya. Dan BRMS ini juga fokus terhadap emas, dan teman-teman bisa lihat bahwa harga sahamnya belum terjadi
rally yang cukup tinggi. Dan nanti setelah right issue dan ada sentimen dengan Salim Group dan seterusnya, ini membuat BRMS menjadi salah satu saham yang perlu diperhatikan. Dan juga ada BEFIK, teman-teman harus tahu bahwa BEFIK itu ada private placement dan secara broker summary juga lumayan oke. Teman-teman bisa terus memperhatikan saham ini untuk beberapa hari ke depan. Nanti teman-teman bisa melihat bahwa akan mungkin ada lonjakan harga di kedua saham ini, mungkin 1-2 bulan ke depan. Nah, itulah beberapa hal yang saya mau sharingkan ke teman-teman semua. Nah, sekarang saya ingin menanyakan a quick question buat para penonton ya. Bisa nanti teman-teman bantu tulis di kolom komentar di bawah. Kan di tahun 2021 ini AG Invest ini fokus terhadap saham ya. Nah, apakah di tahun 2022 nanti menarik untuk mulai diversifikasi portofolio ke cryptocurrency ya? Karena saya notice kripto ini pada saat video ini dibuat mulai terjadi koreksi ya. Siapa tahu di tahun 2020 itu si kripto ini malah koreksinya semakin dalam dan mungkin terjadi crash, saya tidak tahu. Dan ini menjadi sebuah peluang buat para penonton mungkin mulai belajar untuk trading di kripto. Kan namanya kalau sudah crash harga jadi sangat murah kan, teman-teman yang belum mulai bisa mendapatkan kesempatan. Nah, jadi teman-teman ini saya butuh opini dari teman-teman. Nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Berikan pendapat teman-teman semua. Kira-kira menarik nggak untuk melakukan diversifikasi ke kripto atau justru kita harus hindari seutuhnya? So, I really need your opinion on this. Oke, teman-teman, video hari ini sudah cukup ya sampai di sini. Jika teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel AG Invest untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan teman-teman, ini ada 4 video untuk para pemula. Saya akan cantumkan ke-4 video ini di kolom deskripsi ya. Teman-teman wajib untuk menonton video ini jika belum nonton, supaya teman-teman bisa langsung catch up, dan ini akan sangat bermanfaat, yaitu belajar cara menganalisa bandarmologi dan juga mempelajari mekanisme right issue, dan teman-teman juga bisa melihat trik menyontek portofolio manajer investasi dan juga melihat saham-saham yang terafiliasi dengan Gotoh karena Gotoh sudah mau IPO. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.